Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zakia dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari manajemen operasional. Baik, penjelasan dari konsep manajemen operasional itu ada beberapa aspek yang memuatnya. Yang pertama yaitu menurut William J. Stephen, yang kedua menurut Gilvin, yang ketiga menurut Richard Ledda, dan yang keempat ada menurut Eddie Hagerton. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut William J. Stephen. Menurut William J. Stephen yaitu manajemen operasional itu menekankan bahwa manajemen operasional bukan hanya tentang proses transformasi, tetapi juga merupakan sistem manajemen atau serangkaian proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Nah, pendekatan ini lebih meningkatkan aspek sistematis dalam mengelola operasional suatu perusahaan. Manajemen operasional ini merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya dalam manajemen operasional bagi perusahaan. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Nah, mengapa sih manajemen operasional itu penting bagi perusahaan? Karena manajemen ini itu membantu beberapa bidang pengelolaan operasional, seperti yang dijelaskan beberapa bagian dari sini. Yang pertama yaitu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen operasional itu membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya perusahaan. Manajemen ini harus bisa memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan dengan semestinya. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Manajemen operasional itu membantu meningkatkan pekerja lebih produktif. Nah, sebagai manajer operasi, itu penanggung jawab manajemen ini berkewajiban melatih dan mendidik pekerja. Nah, yang ketiga yaitu membantu meningkatkan niat baik perusahaan. Niat baik di sini berarti bertujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Manajemen operasional itu membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Nah, yang keempat itu ada membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu memotivasi karyawan karena pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja atau karyawan tersebut di bawah pengawasan manajemen operasi hingga dapat bekerja dengan sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerja juga akan diberi hadiah dan penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen operasional. Manajemen ini bertugas untuk mengatur sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya tersebut yaitu berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan dengan efisien dan efektif. Berikut ini beberapa tujuan dari manajemen operasional. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini maksudnya yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Mempunyai tujuan yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Bertujuan ini meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan yang dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Mempunyai tujuan yaitu mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin atau juga dikenal dengan recruit processing. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari manajemen operasional. Ciri-ciri manajemen operasional pada dasarnya itu ada 3 ciri karakteristik dari manajemen operasional, yaitu yang pertama itu ada memiliki proses kegiatan, memiliki tujuan produksi barang dan jasa. Ciri paling pertama ini dari manajemen operasional adalah memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa, yaitu untuk menghasilkan pendapatan. Manajemen ini bertugas mengontrol seluruh kegiatan produksi dan memastikan bahwa perusahaan memperoleh laba yang efisien. Dan yang kedua yaitu memiliki kegiatan proses perubahan. Maksud dari kegiatan proses perubahan ini yaitu transformasi yang seluruh kegiatannya atau sebagian kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input untuk mengubahnya, lalu memberikan nilai guna hingga pada akhirnya menjadi output untuk
konsumen yang baik. Selanjutnya ada fungsi manajemen operasional. Tujuan dari manajemen operasional diterapkan di sebuah perusahaan untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud yaitu meliputi yang pertama, ada keuangan, desain, strategi, prediksi operasional, dan kualitas. Nah, untuk hasil produksi yang lebih baik, yang pertama yaitu ada keuangan. Unsur lengkap paling penting dalam pengelolaan operasional itu adalah keuangan. Nah, mengapa? Karena manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, yaitu ada strategi. Yang fungsi dari manajemen operasional itu yang nomor dua, yaitu strategi yang digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis ini yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada operasional. Fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan serta kontrol seluruh aktivitas usaha. Fungsi utama dari manajemen operasional itu memang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan, di mana tugasnya yaitu membantu pengubahan bahan baku dan jasa pekerja ini menjadi produk layanan yang berkualitas untuk kepuasan konsumen. Dan yang keempat yaitu ada desain produk. Teknologi modern ini memudahkan penjualan menjadi lebih cepat dan sederhana prosesnya. Fungsi dari manajemen operasional di sini adalah memastikan produk tersebut dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Pasar atau konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas karena produk yang dihasilkan harus dipastikan tahan lama dan berkualitas, yaitu mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk barang dan jasa tidak ada cacatnya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim harus segera untuk memperbaikinya. Yang keenam, ada prediksi. Prediksi ini merupakan kejadian yang akan datang dengan menggunakan guna dalam manajemen operasional. Prediksi ini digunakan untuk permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen untuk waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen operasional pada bisnis. Tadi ada fungsi manajemen operasional sendiri dan yang sekarang yaitu fungsi manajemen operasional pada bisnis. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini dimulai untuk menentukan barang dan jasa yang tepat untuk memasarkannya. Di dalamnya merencanakan daya dan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Tanggung jawab manajemen operasi adalah dalam hal pengembangan, kebijakan, juga kebutuhan prosedur dalam mencapai tujuan operasional. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditemukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Dengan kata lain, manajemen operasi membentuk susunan pekerja baik individu, kelompok, dan departemen dalam sebuah sistem operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada penelaahan. Tahap penelaahan ini meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan perusahaan. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan ini berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dengan tujuan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan yang direncanakan. Yang terakhir yaitu ada strategi manajemen operasional. Yang pertama, dalam strategi itu ada konten. Strategi ini erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pasar, juga memanfaatkan berbagai kesempatan untuk pangsa pasar yang lebih berpotensi. Strategi ini sangat bergantung pada rencana perusahaan, tetapi saja dalam tulis strategi, manajemen operasional terdapat beberapa konten penting. Yang kedua yaitu rancangan proses. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan penelitian, perkiraan, dan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian juga energi yang hasilnya dapat bertahan dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada inovasi. Merupakan proses pembaruan output perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman.
Yang keempat yaitu ada penggunaan data, merupakan kegiatan analisis yang penting untuk perencanaan, penyesuaian, dan juga pengembalian keputusan. Dan yang terakhir ada manajemen supply chain, merupakan manajemen yang mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari konsep manajemen operasional. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Umi Zakia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.